Sendalku rakyat loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Desa Gedung Ringin. Yang hari ini saya melaporkan ada rintisan desa wisata yang di situ akan mengolah atau progres tanah desa atau tanah bengkok yang berupa pesawahan yang akan di setting sama beliau nanti Pak Lurah. Kita akan banyak wawancara sama beliau nanti, apa konsepnya, apa yang menjadi tujuan tentunya, karena sesuatu yang dibuat pasti akan mempunyai tujuan ya. Untuk itu tidak usah berpanjang lebar, kita langsung aja. Ini ada kasihku yang baru dirintis juga, nanti kita wawancaranya di area persawahan aja ya, yang memang khas desa di situ. Itu sudah kali kono. Ya. Wes ngono wae. Pateni. Nganu wis dipayu sih. Alah, ndak milik bareng sing. Ngosik lho. Kameramen ning telu. Kalau tekan kono tinggal bali. Ora tem. Kalau pagi kalau enggak musim apa hujan, mana itu merapi iki sore pagi. Ya, apik ketok. Karo muncar tek kene sak beju. Ya iki anu. Pak Muncar kan karena itu persediaan hancur. Oh iya, normalisasi kilometer, kemudian kita ajukan ke Salam budaya. Kali ini saya sudah bersama Pak Habibi ya. Komplitnya Pak Nur Habibi ya, Kepala Desa Gedung Ringin yang Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, yang sudah memulai untuk merintis atau rintisan desa wisata. Tentunya nanti akan kita dengarkan tentu apa yang menjadi tujuan terutama itu, kenapa kok harus memprospek ini ya, sawah desa atau bengkok desa yang mau dijadikan rintisan desa wisata. Monggo langsung kemauan bisa diperkenalkan dulu, terus monggo apa yang mau diutarakan terkait dengan pokok pikiran pemajuan budaya daerah. Karena itu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya di tahun 2020, namun karena COVID harus mundur di 2021. Saya sebagai penggiat budaya yang ditunjuk dari kementerian untuk melaporkan setiap apapun yang terjadi di desa sekabupaten ini. Kali ini saya di Gedung Ringin, saya akan mempersilahkan untuk Pak Kades, monggo apapun yang sampaikan kepada kementerian terutama biar diakomodir nanti apapun yang terjadi ya, karena kita rakyat ya, derek kita sampai nama atau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibi, selaku Kepala Desa Gedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Kaitan dengan program-program yang semenjak dulu kala ketika saya mau menjabat, mencalonkan diri sebagai Kades, karena memang saya sebelum mendaftar atau mencalonkan sebagai Kades Desa Gedung Ringin, saya menjabat Kepala Dusun. Alhamdulillah kebetulan dusun yang saat ini keberadaannya bengkok, kepala desa bengkok kadus ini di wilayah kami, wilayah dusun Borokidul, Desa Gedung Ringin. Harapan saya tentunya dengan penuh pengharapan dan juga capaian ketika saya niat untuk menjadi kepala desa Gedung Ringin. Salah satu di antaranya program yang dulu menjadi visi misi saya, yakni mengangkat daripada perekonomian warga Desa Gedung Ringin.
salah satu diantaranya adalah kita menjadikan desa wisata. Otomatis pula ketika nanti berjalan itu wisata di desa kami, tentunya dari warga kami itu bisa menyuguhkan dari apa, mungkin dari kerajinan atau mungkin dari khas, makanan khas dan lain sebagainya di desa kami. Harapan saya semacam itu. Lah pada saat ini karena memang kemarin situasi pandemi dan juga gimana ya, saya yakin semua mengalami hal yang sama Mas ya. Nah, pada saat ini alhamdulillah ini mulai saya rintis untuk desa wisata. Di antaranya adalah kaitan nanti dengan mendirikan gazebo dan alhamdulillah ini untuk Jalut, ini pengajuan saya tahun kemarin alhamdulillah terrealisasi saat ini ya, untuk Jalut ini. Kemudian ini tanpa mengalihfungsikan karena memang yang kita lalui ini adalah murni daripada Bengkok Kades dan juga Bengkok Kadus Borokidul, Kadus Borolor. Jadi saya tidak ada permasalahan dengan warga kan begitu ya. Nah, jadi lebih enak lagi, jadi lebih luasa dalam nanti untuk pencapaian titik-titik mana yang harus kita kita plotkan untuk wisata itu. Salah satu adalah nanti penempatan gazebo ataupun mungkin untuk top selfie-nya. Kemudian pula nanti salah satu keistimewaan daripada Kedungringin adalah kita mempunyai Sungai Serang. Sungai Serang yang tadi teman-teman telah lihat bersama ya. Jadi untuk debit airnya ketika itu musim kemarau ya kecil. Cuman kalau memang itu nanti bisa dikondisikan, bisa disatukan, mungkin itu nanti bisa untuk river tubing Mas ya, river tubing. Dan kemudian kalau itu debit airnya enggak banjir atau sedang-sedang itu wah bagus sekali Mas. Nanti untuk river tubing itu Mas. Nah, harapan saya nanti jadi dari warga setempat atau mungkin pengunjung itu yang kita suguhkan bukan hanya panorama ataupun selfie ataupun nyantai-nyantai di gazebo atau gimana, cuman kita ada suguhan yang ini mungkin di desa lain tidak punya gitu loh. Salah satu adalah river tubing kan begitu Mas. Ya Mas. Harapan saya nanti bisa terrealisasi sedikit demi sedikit karena memang saya merintis ini bukan mengharap ataupun gimana ya untuk pendanaan itu dari pemerintah atau kita anggarkan ke Didin tapi ini swadaya, murni swadaya dari teman-teman dan juga dari warga setempat. Tentunya saya mendukung 100% daripada nanti berjalannya kegiatan kaitan dengan merintis desa wisata gitu Mas. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih, ini sudah bisa kita tangkap bahwa memang Kedungringin sudah memulai untuk merintis itu dan bahkan tanpa harus ya kalau nanti pemerintah delalah gitu itu yang memang yang diharapkan. Kalau saya seperti itu. Kalau kita istilahnya show up dulu, show up atau berkarya dulu ya, terlepas nanti akhirnya pemerintah mengapresiasi dan ini ya. Kalau kita melihat yang lain mungkin kan ada yang memang sudah harus dengan seperti ini. Nah ini saya sebagai penggiat nanti tentu akan saya laporkan apa adanya. Dan ini memang menurut saya ya tepat atau cocok bahwa yang dimaksud pemerintah pusat juga harusnya seperti ini. Jadi warga atau masyarakat yang show up dulu atau berkarya dulu baru akwarungnya ini benar-benar sudah siap. Harusnya pemerintah mengapresiasi karena tujuan kita dari mengadakan desa wisata itu karena kita untuk yang jelas untuk mengangkat perekonomian rakyat. Betul. Gitu kan? Nanti tidak hanya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kalau yang saya bidang ini kan memang bagaimana budaya itu akan menjadi sebuah ikon atau menjadi sebuah produk, termasuk
budaya pertanian yang kita tahu ini kan juga budaya. Iya, Gitu. iya. Makanya mungkin saya akan bertanya di hal lain, karena budaya sendiri kan ada ritus. Ritus itu tentang tadi apa, kegiatan yang masih budaya atau tradisi yang masih berjalan seperti kadisong ya Pak. Iya. Itu Merti dusun, merti desa nggih. Ya. Itu dilaksanakan Hajatan. setiap tahun Pak? Itu setiap tahunnya. Setiap tahun. Di bulan apa Bu? Jatuh pada bulan Agustus, Nggih. harinya Selasa Kliwon. Sasariwan. Iya. Itu yang desa. Yang desa juga dusun. Dusun. Oh, sareng nih. Biasa bersamaan. Oh. Gitu loh. Nah, jadi Ya, nanti ya. untuk tingkat dusun itu siang, kemudian untuk tingkat desanya siang, berikut nanti malamnya. Malam. Yang pada adat kebiasaannya adalah tanggapan wayang. Wayang. Nah, wayang semalam suntuk, gitu mas. Siap. Itu prosesi siangnya nopo? Itu prosesi siangnya juga itu doa bersama. Kemudian nanti pembukaan untuk wayang juga mas. Jadi wayang mulai dari siang sampai malam, gitu. Ya, itu mungkin bisa kita kreativitasi nanti ya. Karena apa? Warga kan bawa tumpeng ya ini Ya, bawa tumpeng, bawa istilahnya monggo ingkang mau istilahnya mau napa? Sedekah kan itu. Atau sudah ditentukan anu artis ini harus ini. Itu ditentukan betul. Itu bebas mas. Bebas gitu. Bebas. Pokoknya well arep sedekah nggih monggo kan Ya, ngoten nggih. monggo gitu. Tapi biasanya di samping itu kan ada acara windon juga mas. Apa nih? Windon itu ada satu punden, Ya. itu namanya bunder di sawah Perangkulon itu. Kebetulan bengkok kepala desa juga ada di situ. Itu tiap minggu ngadakan itu kan 8 tahun mas. 8 tahun sekali. betul. Itu kan biasanya menghadirkan ledek mas. Ledekan. Ledekan. Ledekan Nari. tari, Ya. joget-joget, nyawer Ya. gitu. Ya, jadi 8 tahun sekali. Terus kemudian tiap tahun juga sekali di Bunder juga ada mas. Nah, Harinya hari kalau enggak salah itu hari Jumat Kliwon mas. Ya. Hari Jumat Kliwon. Jadi nanti sedekah bumi. Ya, Itu nanti warga biasanya kita nyari enaknya. ya. Jadi antara warga satu dan yang lainnya tidak dibebani. Kamu harus bawa ini enggak. Jadi nanti urunan bersama mas. Urunan untuk mengadakan acara itu. Ya. Tapi lepas dari itu tetap hasil bumi nanti kita bawa Nggih. pada acara itu. Jalan yo kancang, kedel Nggih. bae, Terus direbus direbutkan mateng. ngeten. Heeh. Selesai didoakan direbut nggih. Setelah didoani nanti rebutan Ya, mas. gitu, Yo, Pak. gitu Maksud saya rebutan. gitu. Oh. Jadi wisata budaya kan maksudnya wisata budaya. Mm-mm. Kalau ini wisata mata bahasanya Ya. palingan. Kita wisata budaya. Kita pernah dengar sebar apem. Oh, Wonten Klaten gitu. Hmm. Sing jenenge apem itu disebarke ono dinteni wong tiap tahun. Nah, kula melihat di Durigan ada upacara windon. Oh, Ini yang Windon belum ada. tiap tahunnya juga ada. Nah, tiap Mas tahunnya Dewan ada itu. dan niku katakanlah wisata asing kita kasih napa niku satu apa istilahnya pamflet atau leaflet atau destinasi. Nah, ning Kedung Ringin kuwi setiap minggu walaupun ditunggu 8 tahun gitu. Atau mungkin karena ini untuk wisata tidak harus 8 tahun ya. 8 tahun yang pesta besarnya. Tiap tahun ada. Nah, tiap Gitu. tahunnya itu diajak nari. Anu napa? Ondo-ondo remen. Nah, ini kan juga bisa untuk salah satu destinasi. Kalau ini kan destinasi alam, destinasi mata atau ya ya ketika ini jenengan sudah ungkapan ya berarti waktu ringin syarat akan budaya kan ngoten. Iya. Dan Kalau sangat untuk seni juga ini Iya, seninya. kalau seni itu Ada. gini mas. Jadi dulu ketika saya masih kecil itu masih ingat mas. Tiap ada event apa itu rodatnya juga tersohor Iya, sini untuk iya, ringin iya. rodat ada, reok juga ada mas. Cuman karena memang tidak ada permajaan, jadi akhirnya saat ini yo gimana mas yo mati suri mati suri. Tapi saya yakin kalau nanti dikembangkan itu bisa seperti kemarin-kemarin lagi mas. Yo itu. Kemudian untuk seni lagi yang membudaya adalah rebana. Nggih.
rebana Hampir yang tiap kampung hampir tiap kampung ada Tiap mas, RT, bahkan gitu. tiap RT. Wah, banyak bisa sekali. nanti jadi Oh, kampung rebana ini. Kontes rebana itu mungkin bisa diadakan mandiri, desa Ya. udah banyak mas, memenuhi syarat gitu. Ya, cocok. Jadi yang pada awalnya dulu apa ya, masyarakat kami itu terkenal di luar itu masyarakat yang gimana mas, kesannya itu apa ya mas? Abangan. Tapi alhamdulillah kesan itu kan sekarang seolah udah hilang mas. Iya, harus hilang. Udah hilang. Jadi kalau zaman Lagi masih wong enten sing menang, den. sing kuat ya menang ngene lho mas. Sing kuat menang. Nggih. Sekarang udah enggak zamannya lagi mas. Terus Sejak situs tahun Pak, itu. situs Mhm. tadi disampaikan ada Oh, situs ada. pundennya Mbah. Untuk Uden Mbah Syekh Syekh Maulana yang katanya dari Keraton Solo. murid Hmm. siapa tadi? Sunan Muria. Muria. Itu termasuk daya dukung kita untuk penyemangat kita bahwa Lah, Kedungringin itu ya rintisannya para syekh kan. ya. Jadi gini, nanti dari sini kita bisa ke sana mas, Nggih. bisa ke sana. Cuman nanti jalurnya kalau lewat sini jadi cedak mas, Nggih. dekat. Cuman melewati sungai, jadi ndak mungkin awal nyebut nanti basah-basah. Nanti lewat muter aja Nggih. sana. Siap. Ya. Jadi harapan saya nanti untuk 2022 Ya. nanti kita usulkan ke aspirasi mas Nggih. untuk jalan masuk ke Mbah Syekh itu. Oh, ya. Sementara kan jalannya lewat parit itu mas, Ya. lewat parit, dan nanti kan berarti sekali bergayung mendayung 2 pulau terlampaui. Betul. Nggih. Jadi nanti untuk Ada jalur-jalurnya tinggi juga lah, nanti jalur. terbangun. Nah. Lah kita akses untuk ke situs Ke Mbah Syekh itu juga situsnya. enak gitu loh. Betul. Nah, oke mas. Ya. Nggih. Itu sudah banyak sekali produk budaya yang disampaikan oleh Pak Kades Kedungringin. Ada seni, ada alam, ada wisata alam juga, wisata sungai, ada ritus, ada situs. Tentu kita juga tidak akan berhenti sampai hari ini aja, karena ini juga kita harus bergerak terus gitu. Ya intinya saya hanya sebagai penghubung untuk melaporkan. Terima kasih atas waktunya Pak Lurah. Oke mas, Ya. terima kasih juga sama teman-teman Ya. yang udah dikiranya ini sewan ke wilayah kami untuk melihat ya nanti salon apa desa wisata. Siap. Ya. Mungkin nanti sedikit oleh-oleh saya itu nanti akan jadi sebuah tulisan. Oke ya. Nanti setelah tulisan nanti wawancara biasa aja, tidak usah dianu. Seperti ada tradisi Widon dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah buku besar di Kedungringin sendiri. Kita itu upacara yang kalau itu memang acara tahunan, kenapa tidak kita upkan ke dunia luar kan? Itu terima kasih, salam budaya pada teman-teman semua se-Nusantara. Saya akhiri, saya penggiat budaya Kabupaten Semarang. Tentu kita akan lebih lanjut karena ini baru satu kali hari ini. Kita nanti akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh medeni wong ora apa-apa. Ngono. Lo kirim langsung. Ini guru-guru ngomong mati lampu memayu tene Kang Imam. Alhamdulillah dari kurang 400 sekian yang daftar, kabupaten hanya satu. Jadi ambil kan satu. Kan ini seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Iya, budaya. Kabupaten kemarin daftar 400. Anu, salah peta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Alhamdulillah. Yes. Saya dari penggiat budaya Kabupaten Semarang. Kali ini sowan ke sesepuh budaya karena saya anggap sesepuh karena saya masih muda. Yang tentunya Mbah Sam ini sudah banyak makan asam garam, asam garam tentang budaya. Kali ini saya berada di Dusun Kerajaan, Desa Ketanggi. Ketanggi, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.
kali ini saya akan bertanya-tanya tentang entah nanti berupa tentang pemajuan kebudayaan ataupun budaya apa saja yang berkembang di Desa Ketanggi, dan ya apapun yang berkaitan dengan budaya. Karena budaya sendiri kan ada budaya yang bergerak seperti seni, ada budaya yang tak bergerak seperti petilasan atau apa, mungkin nanti juga ada. Kita nanti akan banyak belajar tentang apa saja yang ada di Ketanggi. Untuk itu monggo Mbah Sam kula nyuwun sesrepan, nyuwun pengetahuan panjenengan tentang budaya yang ada di Desa Ketanggi. Monggo. Terima kasih Mas Fajar. Ya, di sini kami akan menyampaikan ya sesuai dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya selama hidup di Desa Ketanggi. Nah, saya hidup di Desa Ketanggi sejak tahun 61. Kalau sering dicetak, Mbak. Sejak 61 tahun ya. Tahun 61 berarti ya sudah 59 tahun yang ya hampir 60 tahun Mas Fajar ya. Gestap jenengan ya 60. SD nggih. Ya. SD men kertas gestap. Ya. Zaman PKI. Belum. Ya sedikit sih saya cuma kalau zaman peristiwa 65 itu alit belum saya ada 4 tahun, jadi ya lama-lama 5 tahun. Dan saya mengenal kesenian itu mulai tahun 70. Mau tahun 70 saya kelas 4 itu. Nah, kelas 4 mesti SD ya, nggak mungkin kelas 4-nya ya. SR kan ya. Kelas 4 SD saya mulai tertarik dengan sini, dan otomatis ya tahun 70 itu saya sudah manggung. Manggung dangdut. Dangdut Mas. Ya, dangdut. Lagu pertama yang orkes kalau dulu ya. Ya orkes kan belum orkes Melayu. Ya, dulu namanya orkes Melayu gitu. Ya lagu sing tak ngono ki keagungan Tuhan. Ya. Terus nggih. Terus mulai tahun 75 nanti dari sesepuh merintis kembali kesenian wayang orang. Yang sebenarnya wayang orang itu sudah tercetak dari tahun 73 itu tahun 33 itu menurut pengalaman bapak saya. Suwargi bapak saya itu sudah merintis kesenian ya yang namanya wayang orang, reog, ketoprak. Tapi sekarang mau mengembangkan kesenian ketoprak itu yang agak sulit ya. Jadi yang bisa dilaksanakan ya jaranan ya itu sama wayang orang. Dan ya kalau yang namanya dangdut kesenian kontemporer baru ini. Kalau yang namanya ketoprak itu zaman tahun sebelum merdeka sudah melanglang untuk Desa Ketanggi nih. Peraga-peraganya itu melalang ke Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali. Dan pada tahun 86 itu saya sendiri pernah main wayang orang sampai di Klego, Boyolali, terus sampai di Merbung Godong, Grobogan. Dan terus sampai sekarang yang masih dilestarikan yaitu antara reog dan wayang orang. Dan wayang orang ya, di samping itu ya juga kesenian-kesenian kreasi baru yang berbentuk ya rebana, qasidah maupun yang lain-lain. Kalau untuk Desa Ketanggi khususnya di Kerajaan itu petilasan yang bisa dianut cagar budaya memang ada. Ada itu namanya lumpang kenteng. Lumpang kenteng sampai sekarang itu sampai sekarang modern. Bagi yang percaya, bagi yang percaya itu bisa mengobati anak lumpuh yang seharusnya sudah bisa berjalan kok belum bisa berjalan. Itu diambilkan dari itu meskipun ya musim kemarau panjang nggak pernah kering. Tetap ada airnya. Itu di Kerajaan RT 7 sih. Ada itu lumpang kering. Dulu sudah pernah
zaman Pak Tri Mulatno Ya. itu pernah ditayangkan di masuk dalam cagar budaya. Nggih. Oh, sudah pernah di SK-kan nggih. Ya, sudah pernah di Ning pun video. ngenten tomrang nggih, Pak. Pelangi tentang nomor berapa di Oh, belum. nggih. Belum. Jadi cuma nganu untuk petilasan saja, Iya, belum iya, di SKR kasih nomor ya belum. Iya, iya. Belum. Ya nanti itu juga akan saya laporkan. Iya. Karena budaya sendiri kan itu tadi ada budaya yang di situ tidak bergerak. Iya. Karena itu tinggalan nenek moyang yang Iya. entah dipercaya mitosnya seperti itu kan kita nggih hanya Iya. tinggalan kan ngoten nggih Mas. Ya, itu peninggalan budaya dan yang sampai sekarang yang masih saya rintis yaitu kesenian yang berbentuk jaran kepang, terus tari tradisional. Iya. Ya, tujuannya untuk meningkatkan budaya bangsa dan untuk menggali generasi penerus Untuk yang cita. sampai ya akhir-akhir ini hampir dilupakan oleh kalangan masyarakat, khususnya generasi Generasi muda. muda, betul. Masing tua tetap Nggih. eksis. Nggih. Yang tua masih eksis. Tapi untuk generasi muda yang tidak kenal, makanya ya kita kenalkan masalah dengan tari-tari tradisi seperti yang telah kami laksanakan selama ini. Terus untuk ritus atau prosesi budaya niku wonten merti desa nggih Mbah nggih. Nggih, Itu prosesi dilaksanakan budaya. setiap napa Mbah? Ya, itu merti desa itu bersamaan dengan biasanya itu bertepatan dengan peringatan 17 Agustus. Karena ya kebetulan untuk desa Ketanggi ini pas bulan Agustus pas panen. Pas panen. Jadi kebetulan. Jadi ngira pantas Syukuran. memperingati 17 Agustus, ngira pantas. Tasakuran panen itu. itu. Kalau dulu selama 11 tahun Nggih. sebelum tahun 2013 itu setiap saat yaitu paling tidak setahun 3 kali yaitu 17 Agustus untuk memerangi itu terus hari raya Idul Fitri dan 1 Suro. Ya, 1 Suro. Kalau 1 Suro itu ya kita tirakatan semua warga itu tiap-tiap RT ngumpul di luar desa. Jadi tengah-tengah desa malah kosong ini. Ya kosong ini semuanya keluar. Ya keluar untuk memanjatkan syukur kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan desa Ketang tetap ya diparingi lancar, paring keselamatan dan Nggih niku tahun barune Islam juga kan. nggih tahun baru Islam, nggih tahun baru Islam. Bagi malah nganu semalam suntuk malah ngumpuli nak bodo. Oh, nak bodo. Nak bodo mido masak-masak no nggone dhewe tapi kalau malam 1 Suro masak dibawa keluar. Bahkan ya kita agak lek nggih ini semalam suntuk gitu. nggih siap. Kalau tahun baru seperti ini malah enggak dilaksanakan. Jadi tahun baru Masehi, tahun baru ya enggak pernah. Paling-paling ya cuma di balik desa ada hajatan ya sekedar memanjatkan syukur karena pergantian tahun baru. Tapi kalau yang lebih sakral yaitu Suro itu ya tahun Suro. Untuk dusun ada berapa Mbak mriki? Ada 3. 3. Dusun dusun. kerajaan, dusun Jedes dan dusun Ngemplak. Ya. masing-masing dusun punya potensi seni masing-masing. Ada. Jedes napa Ya, potensi? kalau Jedes itu rebana. Nggih. Tapi ya baru ini. Nggih. Ngemplak juga rebana. Nggih. Itu baru ini. Kalau kerajaan ya semua kesenian punya beberapa potensi jenis ya, kesenian. Ya, Karena kebetulan kerajaan ya. itu Ya. sejarahnya mungkin kan di Ya. desa-desa lah Ya, jenenge di- kerajaan ya, itu kan kerajaan. namanya kerajaan. Lebih-lebih waktu saya masih
menjabat sebagai sekdes Ketanggi itu. Nggih. Ya, itu saya manfaatkan untuk ngeloloti kebudayaan. Untuk ngeloloti kebudayaan. Jadi biar budaya-budaya kita itu tidak terlalu hanyut dengan kebudayaan mancanegara. Ya, modern. Nggih. Nggih. Terus anu Mbah. Nanti kan selain nanti saya berupa video kan akan jadi tulis juga. Nggih. Terutama ke sejarah. Sejarahipun desa Ketanggi niku wonten mboten? Ada Mas, itu setiap waktu saya kemarin itu setiap tahun Ya. saya membuat laporan pertanggungjawaban desa. Ya. Itu saya mencantumkan sejarah desa. Ya. Sejarah desa ya. Mungkin lain kali bisa saya carikan file. Oh, oke. Ya ada Siap. filenya untuk membuat laporan pertanggungjawaban tiap tahun. Oh iya. Ya, Ya. laporan Bisa. LPPD, Ya. LKPJ itu tetap saya buat Oke, tiap tahun. tapi garis besarnya dalam jenengan nerangi sedikit aja. Itu desa Ketanggi niku nama Ketanggi dari mana, Mbak? Nama Ketanggi itu dulunya kalau menurut sejarah para pendahulu Ya, kita ya. itu yang namanya Mbah Tanggi. Itu asal dari Keraton Surakarta. Asal dari Keraton Surakarta karena ya terjadinya perang sebelum kemerdekaan kejadian sekitar tahun 1700 berapa itu saya nggak hafal, tapi ya kita tuh itu ya namanya Mbah Tanggi Kakung Putri itu sampai kemalaman di sebagian dan dulu katanya namanya Alas Ketonggo gitu. Begini Ya, Mas jadi Ketanggo. Mbah Ketanggi, Mbah Tanggi itu Bermalam di sini. ya bermalam di Alas Ketonggo dan membuat gubuk ya. Kalau zaman dulu kan gubuk, nak gazebo saiki. Ya, naik gubuk dan gubuk. Akhirnya kok merasa tentram betul iki, lah akhirnya bermukim terus akhirnya malah merambah sampai turun temurun sekarang jadilah desa Ketanggi. Ya. Terus kalau menurut sejarah sebenarnya ngasinan sebagian ya. Itu ikut Ketanggi. Ikut Ketanggi. Awalnya Purworejo, ya. Purworejo dari Kerandualas, itu Kerandualas itu ikut Ketanggi. Tapi ya setelah kemerdekaan nggak tahu kok peta wilayah berubah. Ya, memang zaman London itu pemecahannya kadang ada politik lah, politik. Ya. Nah, politik. untuk makamnya Mbah Tanggi ini wonten berarti? Wonten makam pundi? Wonten makam Mbah Tanggi. Wonten makam umum napa sendiri? Wonten makam umum. Umum Mbah Tanggi tidak mau sendirikan. Harus dengan warga. Ya menurun tempatnya paling tapi saya tetap berbaur sama. Oh iya. Mau dicungkup ngoten nggih. Mboten malah. Nggak betul. Malah wong zaman ya menurut kepercayaan. Ya. Ya kepercayaan ya. Itu waktu mau dibangunin sebenarnya Mbah Tanggi enggak mau. Ya itu bisa percaya bisa enggak. Jadi secara batin saya pernah bertemu karena sebenarnya Mbah Tanggi enggak rela kalau tempatnya itu dibangun dibuatnya biar gini aja. Jadi aja paling cuma dunia cuma tapi ya atas kebijakan pemerintah desa terus dikasih namanya jungkok gitu. Kasih jungkok. Tapi enggak mau seperti Ki Ageng Wonokusumo enggak mau. Gitu. Kalau nganu kayak Ki Ageng Wonokusumo memang dikeramatkan yang di Cukilan. Ya kemudian di Cukilan. Jembah Wage, Sakmar gitu lah. Ya terus pernah jadi. Ya untuk nganu Mbah Tanggi. Mbah Tanggi hallnya napa, Mbak? Pernah diholi atau nyadran? Napa nyadrannya sareng-sareng? Sareng-sareng. Pendak Suro dan Ruah. Ya Suro dan Ruah. Berarti memang dipercaya masyarakat bahwa Mbah Tanggi itu memang cikal bakalipun. Ya, cikal bakal desa Ketanggi. Desa Ketanggi, Kerajaan
Ya, Kalau nama-nama itu kan mungkin agak sama-sama dengan yang lain, kerajaan terus apa mulai langgon cedak wali jadi apa Pi? Karena ada sing istilahnya nggon wong manembah wong ya jenenge ya karo sanggar itu kan sanggar itu yang dikeramatkan gitu. Tapi kalau ketanggi ya enggak ada, jadi ya hampir sama ya. Makanya untuk masyarakat desa Kendeng ya enggak ada kasta itu kan enggak ada. Memang karena saking Mbah Tanggine ki Mbak dia tidak mau enggak mau. Mbah Tanggi itu setelah itu makamnya kan terpisah. Jadi Mbah Tanggi Kakung itu di Karang Talun. Di Karang Talun Ngasinan. Ya makanya ada yang sebagian masyarakat itu sebenarnya masuk ke Tanggi, tapi akhirnya antara Mbah Tanggi Kakung dan Putri kok tidak jadi satu. Dan sebenarnya waktu itu masih satu desa, satu anu sebenarnya. Ya, tapi ya kena ada negara republik atau apa, kok wilayahnya pisah gitu loh, pisah. Kalau yang di tempatnya Mbah Tanggi yang Putri yang gede. Nggih. Oke. Terus tadi yang kali wau napa lumpang nggih? Lumpang Kenteng. Lumpang Kenteng. Ya namanya lumpang Kenteng. Kalau lumpang Kenteng itu ceritanya napa, Mbah? Lah menurut jenengan. Ceritanya itu tinggalan zaman sinten napa nggih Mbah Tanggi napa saderenge malah. Kalau lumpang Kenteng itu sebenarnya kalau tidak salah itu zaman perjalanan Kanjeng Sunan Kudus ngluru ke Pengging. Jadi bawa apa namanya zaman gamparan. Nggih. Gamparan. Jadi terus gandeng apa selak. Carane ngono ki karahinan. Karahinan iki dadi nak cara ki kerinan. Ya kariman konangan wong akhirnya ditinggal nang kono. Akhirnya ditinggal. Jadi betul jare kerja Sunan Kudus nyang Pengging nganuki ageng Pengging itu lewatnya kan di sini. Ya. Ceritanya gitu. Tapi kalau kebenarannya kan ya enggak tahu. Ya, kan cuma karena ini tradisi lisan turun temurun. Lah iya. Pitados mawon karena ya mboten urip masa itu. Makanya nganu ngeri ya kok gandeng diperso tenan akhirnya air yang ada di Lumpang Kenteng itu kok bisa sembuh bagi yang percaya, bisa menyembuhkan anak yang bersugesti kan katanya. Iya, bagian. Saya sekarang banyak dari dulu banyak ya tiap Jumat Pon, Jumat Kliwon itu pasti ramai. Malah orang luar nggih. Iya, orang luar. Kalau nasi malah wis apa? Lompang lumut kok ngene gawa. Ya bentuke anu Mas, kaya lapak, kaya rapah jaran. Iya. Kaya rapah jaran tapi bentuke ada legokan sithik ya kaya taplak. Ya taplak apa ya. Ya taplak. Iya. Dulu saya pernah dimintai tolong sama Bu Suwartini, garwane Pak, tapi ya lali ke Dinas Pendidikan itu. Ya. Pak Sarek mbok tolong anu fotoku iki anu urung tekan wis umur 4 tahun urung iso mlaku. Tolong jikono banyu nggon ngapa Tanggi kuwi nggon anu. Oh Lumpang Kenteng Bu. Ya lho Kenteng. Oh nggih. Ya pas nyandi kula jipoke tak wadhen plastik ngono. Ya Bu, wis ndang let ngene. Ya matur nuwun Pak Sarek mari. Yo, nek iki. Nggih saking nyata iki ya. Bisa mlaku saiki putuku. Nggih niku termasuk budaya, Mbah. Iya, budaya karena ritus-ritus atau ritual-ritual itu kan ya yang punya Indonesia. Iya, meyakini sebuah produk apa nenek moyang kita yang itu kan jadi
kalau ada orang bicara tentang musyrik anu, lah kuwi ora nyata nyatane mari iki piye ngono ya. Kan memang tujuannya kan ya Iya. Allah Hanya perantara. Lah ini kan hanya perantara. Sebenarnya tujuannya pada Allah bukan yang lain. Betul. Sangat cocok lah kalau. Nggih, niku berarti seputar apapun peninggalan sejarah atau budaya yang ada di Desa Tanggi nggih dengan 3 dusun wau. Nah, mungkin ada lain lagi yang bisa disampaikan, ini nanti kita langsung sampaikan ke kementerian, Mbah. Jadi terus kula niki sebagai istilahnya pendata atau penyampai yang langsung ke Kementerian Pusat. Ini program dari Kementerian Pusat untuk mendata semua desa yang memang kedepannya sama Pak Jokowi itu akan mulai ditata untuk pemajuan kebudayaan. Nah, majunya sebuah kebudayaan pasti ada leluhur yang ngajari, turun temurun. Leluhur dia berangkat dari benda-benda peninggalan, kan ngoten juga. Ya terus untuk yang lain itu masalah kedudukan zaman mulai pertama berdirinya desa Ketanggi, mulai lurah ke-1, ke-2, ke-3. Sebenarnya saya punya catatannya, tapi ada di file. Oke, nanti saya tidak akan satu hari ini aja sowan Mbah Sam, karena nanti pasti ketika saya jadikan bahan tulisan masih ada yang kurang. Ya, mungkin kula sowan melih dan apa nggih. Nggih, kalih dolan. Nggih. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, atau kita tadi ngobrol-ngobrol banyak tentang pemajuan kebudayaan dan apa saja budaya yang ada di Desa Ketanggi. Saya akhiri. Salam budaya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.